Aku bukan menantu sampah. Bab 745 memukul orang juga masih begitu tampan. Bam! Kepala Wendra seperti dipukul dengan palu besar, pandangannya langsung menghitam, sebuah aliran darah kotor mengalir keluar dari dahinya, menutupi matanya. Telinganya berdengung, seolah-olah sekelompok lebah berterbangan, kepalanya sangat sakit hampir meledak. Tetapi, belum menunggu dia berteriak, Rocky melepaskan tangan, mengangkat kaki lalu menginjak betis kanannya. Au! Bola mata Wendra langsung melebar, mengeluarkan jeritan yang kesakitan. Kaki kanannya, bahkan langsung patah oleh sekali injakan Rocky. Kerumunan di sekitar terbodoh, siapapun tidak menyangka, Rocky akan begitu ganas, tadi masih mengira dia adalah orang yang bertemperamen baik. Melanie juga melihat hingga menahan nafas. Rocky yang dikenalnya dulu tidak pernah seganas ini. Sungguh tidak disangka ketika dia bertindak ternyata begitu kejam. Namun, dia menyukainya. Pada saat Rocky memukul orang, seluruh tubuhnya memancarkan pesona pria. Sangat tampan. Sangat keren. Sama sekali tidak penakut. Melanie melihat hingga wajah memerah dan semakin kagum kepada Rocky lagi. Memukul orang juga bisa begitu tampan. Sekujur tubuh Wendra berlumuran darah terjatuh di sebelah Mercedes Maybach E680 dan melolong kesakitan. Namun, kerumunan di sekitar sama sekali tidak kasihan padanya. Bagaimanapun orang ini tadi ingin menabrak Rocky, mereka semua melihatnya. Rocky berkata kepada Wendra, sudah melihatnya, kan? Aku juga kecelakaan, tadi tanganku tergelincir, sekarang kakiku tergelincir. Dia selesai berbicara lalu berbalik badan, dan berkata kepada Melanie, ayo pergi. Iya. Melanie langsung bergegas kemari, menemani di sampingnya seperti gadis imut, sama sekali tidak melihat Wendra. Titik 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 titik. Kerumunan di sekitar juga bubar, hanya meninggalkan Wendra yang berteriak kesakitan, dan mobil mewah yang hancur. Siapapun malas untuk membantu penjahat memanggil ambulans, dan masih ada beberapa orang mengenalinya. Dia adalah pria dari klub sampah mendapatkan wanita yang terkenal buruk di kota Wasa, lalu menjadi semakin memarahinya. Wendra terjatuh lemas di tanah, menangis kesakitan, tetapi di dalam hatinya lebih menyakitkan. Mobil mewahnya, masih didapatkan minggu lalu dari menemani seorang wanita kaya berusia 45 tahun dengan seluruh tubuh berusaha sekuat tenaga di hotel. Dan wanita kaya itu hanya membayar uang muka untuknya, sisanya dia harus membayar kredit mobil setiap bulan. Sekarang cicilan mobilnya belum lunas, mobil mewahnya juga hancur begitu saja. Kesal. Tatapan mata Wendra sangat ganas, dia berjuang meraih ponselnya, lalu menelepon. Carlos, kamu di mana? Kak Wendra, aku sedang berada di tempat spa Jalan Selatan dengan beberapa saudara, ada masalah apa? Kamu kirim beberapa orang untuk pergi membereskan seseorang. Wendra menahan kesakitan patah kaki, berkata dengan kepala penuh keringat, orang ini bernama Rocky, mereka berjalan ke arah jalan utara tidak jauh dari tempat kalian. Kamu temukan dia, dan pukul sampai lumpuh baru mengantarnya kepadaku, aku akan membereskannya sendiri. Dan, wanita yang bersamanya, kalian jangan menyentuhnya, tutupi kepalanya dan bawa ke hotel. Wendra selesai menelepon, matanya penuh dengan cahaya ganas.
Orang penakut akan tidak mendapatkan apapun, orang pemberani akan mendapatkan banyak keuntungan. Hari ini dia akan melakukannya tanpa tanggung, bukan hanya melumpuhkan Rocky, dan masih harus berani untuk membereskan Melanie. Meskipun satu kakinya patah, tetapi menaklukkan seorang wanita, dia memiliki banyak cara. Tadi melihat Melanie seperti gadis kecil imut terhadap Rocky, sama sekali tidaklah seperti wanita tangguh. Bukankah seperti para gadis kaya polos itu, dia dapat dengan mudah mendapatkannya. Titik 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 titik. Rocky mengemudi mobil, mengantar Melanie tiba di depan gerbang villa kemudian menghentikan mobilnya sebentar. Melanie mengangkat kepala melihat sekilas villa, suasana hatinya sedikit sedih. Mengapa dia merasa, waktu yang dihabiskan dengan Rocky dalam perjalanan, berlalu begitu singkat? Dia mengangkat kepala, berkata, "Kak Rocky, aku masih belum ingin pulang, kalau tidak kita pergi jalan-jalan di tepi sungai. Ini sudah larut, sebaiknya kamu pulang lebih awal kalau tidak istriku akan menelepon." Rocky menggelengkan kepala. Dia sudah keluar sepanjang hari, harus pulang lebih awal untuk mencari istrinya. Mata Melanie terlintas sedikit kebencian, tetapi juga tidak memaksa Rocky, berkata, "Baiklah, aku kembali sendiri." Selesai berbicara, dia membawa tas dan membuka pintu, kemudian berbalik badan sambil memegang pintu mobil, berkata, "Kak Rocky, terima kasih untuk malam ini. Ini adalah malam paling tak terlupakan yang kulewati tahun ini." Rocky menggelengkan kepala di dalam hatinya, menasihatinya, "Wendra bukanlah orang baik, jangan bergaul dengan orang-orang seperti ini lagi." PPS. Melanie tiba-tiba tertawa, berkata, "Aku bukanlah anak kecil lagi, aku mengerti hal-hal ini." Dia tidak akan melepaskan Wendra begitu saja. Bahkan berani mengendarai mobil untuk menabrak Kak Rocky, dia sudah bertekad akan membereskan Wendra dengan kejam, melumpuhkan kaki dan tangannya lalu membuangnya ke luar negeri menjadi pengemis. Tetapi hal-hal ini, dia tidak boleh memberitahu Rocky, harus menjaga citra wanita lemah lembut di hadapannya. Rocky mengangguk ketika hendak mengendarai mobil untuk pergi. Tiba-tiba, dia mendengar suara Melanie. "Kak Rocky, jika kamu tidak menikahi Dewi, apakah kamu akan datang mencariku?" Rocky terkejut. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sulit dijawab. Jika dia menjawab iya, Melanie pasti akan mulai berharap lagi, tetapi jika dia membantahnya, dia pasti akan sangatlah sedih. Rocky menoleh, melihat wajah Melanie yang mabuk, tatapan yang bersinar melihat dirinya, menunggu jawabannya. Dia berkata sambil tersenyum santai, "Melanie, jika kamu terjadi sesuatu, aku pasti akan datang mencarimu karena bagiku kamu seperti adik perempuanku." Selesai berbicara, Rocky merasa bersalah dan tidak berani menatap mata Melanie, berpura-pura tenang, mengemudi mobil dan pergi. "Hanya seperti ini kah?" Tatapan mata Melanie tiba-tiba meredup. Hatinya merasa sedih. Ternyata di matanya, dirinya hanyalah seorang adik perempuan yang tumbuh besar. Kegembiraan tadi, langsung hilang begitu saja. Suasana hati Melanie sangat kacau, juga tidak ingin pulang, berbalik badan dan berjalan ke arah jalanan, dia ingin menyadarkan diri. Rocky mengendarai mobil pergi, melihat dari kaca spion bahwa Melanie tidak pulang, langsung mengerutkan alis. Tampaknya, dia sangat sedih. Dia berjalan-jalan sendirian, dia juga tidak tenang. Tetapi juga tidak bisa menyusulnya, ini akan sangat canggung.
Rocky memikirkannya, melepaskan mata dewa, dan menaruhnya ke tubuh Melanie, baru mengendarai mobil dan pergi. Titik 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 titik. Melanie berjalan di sepanjang jalan, dia sudah lumayan sadar dari mabuk tetapi hatinya masih sedih. Dia tidak mengerti, sebenarnya Dewi lebih hebat darinya di bagian mana. Aku seorang pecundang. Melanie tersenyum pahit. Selama ini, dia adalah satu-satunya adalah orang yang ingin dikejar oleh semua pria di kota Wasa. Dia sangat kompetitif, arogan, sombong, satu-satunya kalah adalah kalah kepada Dewi. Sebuah mobil van melintas melalui sampingnya, dalam sekejap melaju ke depan. Melanie mengerutkan kening, tanpa sadar menghindar ke samping. Apa yang terjadi dengan para pengemudi sekarang ini, melaju dengan kencang di jalan besar. Tepat ketika Melanie hendak berbalik dan pulang, tiba-tiba melihat mobil van mundur lagi, kemudian kepala pria berambut kuning menjulur keluar dari jendela. Pria berambut kuning mengamatinya sebentar, kemudian terburu-buru menoleh dan berkata kepada orang di dalam mobil. Kak Carlos, kita telah mencari dan mengelilingi jalan utara 2 kali, tetapi tetap tidak menemukan Rocky kalau tidak bertanya pada wanita ini saja. Begitu mendengar nama Rocky, Melanie langsung mengangkat kepala dengan waspada kemudian bertanya dengan dingin, untuk apa kalian mencari Rocky? Aku bukan menantu sampah, bab 746. Apakah kalian mencariku? Kamu mengenalnya? Pria berambut kuning langsung berteriak, Rocky tadi bersamamu. Bagaimana jika iya? Suasana hati Melanie sedang buruk, berteriak dengan dingin, ada apa kalian mencarinya? Pada saat ini, pintu mobil van langsung terbuka kemudian turun sekelompok orang. Raut wajah Melanie langsung berubah, mundur selangkah ke belakang. Dia tidak menyangka, mobil van yang begitu kecil bisa memuat puluhan pria, sungguh tidak tahu bagaimana mereka berdesakan. Seorang pria berambut hijau jengger ayam, setelah melihat wajah Melanie, matanya langsung bersinar. Sialan, hari ini memiliki berkah, gadis ini sangat cantik. Pria berambut kuning juga meneteskan air liur, berkata, Kak Carlos, gadis ini jauh lebih cantik dari gadis di tempat spa. Raut wajah Melanie sedikit berubah, melihat sekelompok orang ini, tampak seperti gangster di masyarakat, biasanya ketika keluar dia memiliki pengawal, sama sekali tidak akan berjumpa orang seperti ini, tidak disangka hari ini berjumpa. Apa yang ingin kalian lakukan? Aku peringatkan kalian jangan sembarangan, kalau tidak kalian akan menanggung risikonya sendiri. Wajah cantiknya mendingin, lalu berkata dengan keras. Hanya saja, semua gangster ini menatapi dirinya dengan cabul, sama sekali tidak mendengarkan perkataannya. Wajah Carlos tersenyum jahat, mengamatinya dari atas ke bawah. Wanita cantik, aku akan memberimu sebuah kesempatan, jika kamu setuju untuk menjadi pacarku, aku segera melepaskanmu. Aku akan mencampakkan pacarku sekarang, membiarkanmu menjadi nyonya wakil presiden. Awalnya menerima misi Wendra untuk memukul Rocky hingga lumpuh, lalu menculik wanita ini pergi. Tetapi begitu melihat wanita ini, matanya langsung bersinar, sama sekali tidak memperdulikan Wendra lagi. Gadis ini, sungguh sangat bagus. Dia menginginkannya. Nyonya wakil presiden apa? Melanie juga tertegun. Hahaha, Carlos tertawa terbahak-bahak kemudian menepuk pundak pria berambut kuning. Ayo, kamu yang katakan padanya.
Pria berambut kuning segera melangkah maju, berkata dengan sombong, "Kamu ingatlah, Kak Carlos, kami adalah pemimpin ketiga dari The Article 9 Association, memiliki reputasi yang bagus." Melanie mengerutkan kening, dia sama sekali belum pernah mendengar The Article 9 Association, tetapi tampaknya seperti organisasi masyarakat. Melihat sekelompok gangster mengelilingi kemari, dia langsung memarahi dengan dingin. "Pergi dari sini, jika berani melakukan sesuatu padaku, aku akan membunuh kalian." Haha, gadis ini lumayan seksi. Carlos bukan hanya tidak takut, malah tertawa lebar. Sekelompok anak buah di sampingnya juga ikut tertawa lebar. Melanie berkata dengan dingin, "Apakah tahu siapa aku? Aku dari keluarga Sukotawasa." Sebelum dia selesai berkata, tiba-tiba pandangannya menjadi gelap. Kepala Melanie tiba-tiba tertutup dengan sebuah kantong kain hitam, langsung menjerit ketakutan. Kemudian, lengannya ditangkap. Melanie panik terus memberontak, di samping telinga terdengar perkataan kotor para gangster. Pandangannya gelap, di telinganya terdengar suara pria berambut kuning. "Cepat bawa wanita ini naik ke mobil van, dia adalah wanita yang disukai Kak Carlos." Carlos berkata dengan senyum cabul, "Sayang, kamu patuhlah, ketika sampai di hotel nanti, kamu akan tahu kehebatan Kak Carlos." "Mengapa aku tidak melihat seberapa hebatnya kamu?" Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar dari belakang kerumunan. Mendengar suara ini, Melanie langsung seperti mendapatkan pertolongan, berteriak sekuat tenaga, "Rocky, cepat tolong aku." "Sialan." Carlos membuang puntung rokok dengan marah, berbalik sambil memegang pisau. Dalam kegelapan tak jauh dari sana, berdiri seorang pria yang hening, dengan ekspresi dingin, dan tubuhnya mengeluarkan aura dingin. Pria berambut kuning meraung, "Orang miskin dari mana? Apakah tidak tahu Kak Carlos sedang mengurus hal? Jika tidak ingin mati maka pergi dari sini. Ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan wanita. Kamu juga tidak melihat dirimu sendiri dulu, memiliki kemampuan apa?" Carlos melirik sekilas Rocky, melihat pakaiannya biasa, penampilannya juga tidak terlalu kekar. Dan yang lebih penting adalah, dia melihat bahwa Rocky hanya seorang diri. Dan dia membawa begitu banyak orang, sebanyak 15 orang. Jadi Carlos sama sekali tidak takut. Pria berambut kuning berjalan ke sana dengan ganas, sebuah kepalan tinju mengarah ke Rocky. "Tidak memberimu sedikit pelajaran, kamu tidak tahu, au." Perkataannya belum selesai, dia sudah berteriak kesakitan. Karena sebuah kaki Rocky sudah menendang perutnya. Bam! Tubuh berat pria berambut kuning langsung seperti layang-layang yang talinya putus terjatuh ke samping dengan kuat, membuatnya menjerit kesakitan. Ekspresi Carlos berubah, mengamati Rocky sekilas dengan ganas. "Bocah sialan, siapa kamu?" "Aku adalah pemimpin ketiga The Article 9 Association. Aku juga mengenal semua orang terkemuka di seluruh kota Wasa." "Kamu bilang saja kamu bergaul dengan siapa." Sepasang tangan Rocky dimasukkan ke saku, berjalan ke depan dengan wajah dingin. "Bukankah kamu sedang mencariku tadi? Mengapa sekarang menjadi tidak kenal?" Mata dewanya ditaruhkan ke tubuh Melanie tadi, tentu saja mendengar percakapan para gangster ini. Raut wajah Carlos langsung menjadi suram, berteriak, "Kamu adalah Rocky." Rocky berkata dengan datar, "Tidak penting siapa aku, yang terpenting adalah, jika kalian tidak menyerah, berlutut dan bersujud padaku, takutnya kalian akan menghabiskan sisa hidup di ranjang rumah sakit." Dia berkata,
lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya memancarkan cahaya dingin. Sebelum aku belum berubah pikiran, segera pergilah. Hahaha, membual juga tidak takut lidahnya akan terpelintir. Carlos bukan hanya tidak takut, tetapi malah lebih bangga dan tertawa lebar, seorang diri dan masih ingin melawan kami. Lawan dia pukullah hingga lumpuh, lalu menaruh kepalanya di selokan untuk mencuci mulutnya. Para anak buah yang berdiri lebih dekat sudah menunggu dengan tidak sabar dari awal, segera meraung dan bergegas kemari. Bam bam bam. Hanya mendengar suara tinju terkena daging, seolah-olah memukul karung pasir. Carlos langsung melebarkan mata terbodoh. Dalam waktu kurang dari 10 detik, beberapa pria tangguh yang bergegas ke sana, semuanya telah tergeletak di tanah. Ini bukan ilusi kan? Tiba-tiba, pandangan Carlos kabur. Masih belum sempat bereaksi, sudah melihat Rocky berdiri di hadapannya. Au! Dia langsung berteriak ketakutan. Sialan! Tidak seharusnya begini, bahkan efek khusus film juga tidak menyunting seperti ini. Sekelompok anak buah di belakangnya juga terbodoh, mengapa mereka masih belum melihat jelas Rocky sudah teleportasi ke hadapan Kak Carlos. Kamu tadi mengatakan ingin mencuci mulut. Rocky berdiri di hadapan Carlos tersenyum palsu. Suaranya belum berhenti, dia sudah meraih rambut Carlos dan langsung menekannya ke dalam selokan di pinggir jalan. Hus! Carlos bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, seluruh kepala tiba-tiba masuk ke dalam selokan di pinggir jalan. Semalam baru saja turun hujan, selokan mungkin sudah tersumbat penuh dengan air kotor, selain itu di permukaan air masih mengambang lumpur kuning kecoklatan yang mencurigakan. Carlos tersedak beberapa suap, meminum banyak air, bau perutnya juga merasa mual. Rocky yang di atas kepalanya, memegangi rambutnya dengan kuat, membuatnya sama sekali tidak bisa mengangkat kepala. Carlos sudah panik, jika ini terus berlanjut, pemimpin ketiga dari The Article 9 Association, bukankah akan tenggelam mati di selokan yang bau ini? Glek-glek. Carlos meminum beberapa suap air kotor, tersedak hingga mengeluarkan suara glek-glek. Pada saat ini, sekelompok anak buah baru tersadarkan, segera bergegas maju dengan membawa pisau. Rocky tersenyum menghina, menendang Carlos lalu berbalik badan untuk bertarung. Menghadapi orang seperti ini, dia bahkan tidak membunuh energi Sage, kebetulan sudah tidak bertarung untuk sementara waktu, jadi akan menggunakan sekelompok gangster ini untuk mengendurkan otot kakunya.